Yang baik ini Ibu sebagai pembina upacara untuk pertama kalinya atau perdana. Ada beberapa amanah yang Ibu sampaikan. Yang pertama terkait dengan evaluasi jalannya upacara. Ibu ucapkan terima kasih kepada petugas pada Senin hari ini yaitu kelas 8A sudah menampilkan tugasnya dengan baik, tapi belum memberikan yang terbaik. Artinya apa? Mesti harus ada yang diperbaiki. Salah satunya pengibar bendera. Bagaimana posisi yang sempurna? Kalian kan sudah belajar lomba PBB kemarin pada saat apa itu kemarin? Kegiatan yang kemarin yang kita ikut lombakan, minimal dasar-dasarnya itu sudah kita hafal. Bagaimana posisi siap sempurna? Kalau posisi siap sempurna, tangan itu harus apa? Harus digempal, seperti memerah santan atau mencabut rumput di lapangan. Diletakkan di sisi-sisi celana kita, di samping celana kita. Itu yang paling dasarnya seperti itu ya. Kemudian masalah pembacaan teks undang-undang ini sering sekali keliru. Kalau Ibu perhatikan, hampir setiap hari Senin ada kata yang salah pada kata berdasarkan dengan berdasar. Jadi tidak semua yang dalam teks undang-undang itu ada namanya berdasarkan, ada berdasar, harus dibedakan. Itu yang paragraf terakhir itu namanya berdasar, bukan berdasarkan. Itu tolong diperhatikan. Nah, yang kedua itu masalah bullying. Tahu bullying? Sudah tahu bullying ya? Ya, bullying atau perundungan dalam bahasa Indonesia itu adalah perilaku yang dilakukan seseorang atau kelompok seorang atau kelompok untuk menyakiti perasaan orang lain. Contohnya seperti apa? Ada namanya bullying verbal, ada namanya bullying sosial, dan ada namanya cyberbullying. Bullying di dunia nyata dan bullying di dunia media sosial, seperti itu. Nah, kalau di dunia nyata, bentuk bullying secara verbal. Verbal artinya bahasa, ucapan, atau perkataan. Jadi kata-kata yang keluar dari mulut kita yang berkata kasar, tidak enak untuk didengar, yang menyakiti perasaan teman, itu sudah termasuk kategori bullying. Apalagi kelas 7 ini ya, Ibu perhatikan hampir setiap hari Ibu mengajar pasti ada yang mengadu, Bu, ini manggil nama orang tua saya, Bu, ini menghina nama orang tua saya, Bu. Hampir setiap hari seperti itu. Terutama kelas 7 ini. Mungkin pembawaan dari kelas pembawaan dia dari SD terbawa sampai MTS seperti itu. Jadi sifat-sifat yang masih kekanakan yang SD itu tolong ditinggalkan. Selama dia masih mengatakan nama orang tua, Ibu rasa tidak terlalu dipermasalahkan karena nama Nabi, nama Tuhan saja kita sebut. Jadi kalau nama orang tua tidak masalah. Kecuali dalam pembulian secara fisik, sudah mengenai fisik. Artinya apa? Sudah memukul, mencubit atau mendorong yang mengakibatkan luka di fisik. Itu sudah masuk ke dalam kategori bullying secara fisik seperti itu. Apalagi yang namanya body shaming. Tahu body shaming? Ya, menghina fisik seseorang, menilai fisik seseorang, mengatakan dia gendut, mengatakan dia kurus, mengatakan dia krepek, mengatakan dia giginya tokos, dan lain sebagainya, yang menilai penampilan. Itu ada cerita sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Sahabat tersebut memiliki fisik yang sangat kurus, betisnya kurus dan kecil. Pada saat itu sahabat tersebut disuruh untuk memanjat pohon kurma. Pada saat sahabat tersebut memanjat pohon kurma, apa yang dilihat teman-temannya, sahabat yang lainnya, mereka tertawa melihat betis sahabat itu terlalu kecil dan kurus. Melihat sahabat yang lain ini tertawa, menertawakan sahabat ini Abdullah bin Mas'ud tadi, Nabi langsung mengatakan, betis yang kalian tertawakan itu timbangannya lebih berat daripada bukit Uhud. Artinya apa? Belum tentu yang fisik yang kita hina, fisik yang kita rendahkan itu lebih baik amalannya daripada kita.
Allah itu tidak melihat apa? Tidak melihat rupa, tidak melihat tampilan, tidak melihat fisik, tapi yang dilihatnya apa? Hati dan amal kita. Bisa dipahami, anak-anak? Bisa ya? Jadi mohon jaga lisan, jaga perkataan. Islam mengajarkan dua, berkata baik atau diam. Kalau tidak bisa menjaga lisan kita, tidak bisa mengeluarkan kata-kata positif atau kata-kata yang bermanfaat, maka harus diam. Tidak ada pilihan ketiga. Ya, setidaknya diam, tidak mengeluarkan kata-kata jelek, kata-kata kasar ataupun mencarut. Tuh, kemudian ada namanya fisik sosial, perundungan sosial. Kalau perundungan sosial ini seperti mengucilkan teman, mengasingkan teman. Ini namanya perundungan sosial. Tidak mengajak pada kelompoknya. Misal, dibagi tugas kelompok. Kelompok ini disuruh membagikan tugasnya sendiri. Apa namanya membagikan tugas kelompoknya sendiri? Ada teman yang tidak kebagian ke kelompok. Itu sudah termasuk apa? Pembulian secara sosial. Mengucilkan, membeda-bedakan atau mendiskriminasikan seperti itu. Ya, jadi jangan seperti itu. Kita dalam satu kelas itu sama. Tidak boleh membeda-bedakan. Kalian dalam satu kelas itu adalah keluarga, seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa ya. Kemudian yang terakhir itu ada namanya cyberbullying atau dikenal dengan bullying lewat media sosial. Ya, tahu media sosial ya? Ya, media sosial maksudnya seperti WhatsApp, itu termasuk media sosial. Chat, VN itu termasuk media sosial, gitu ya. Tujuannya apa? Membuli di lewat media sosial, mengancam seseorang, mengajak seseorang, mengancam orang yang ingin dibully. Itu misalnya mengirim kata-kata kasar, mengancam lewat PM ataupun telepon, itu namanya cyberbullying. Menyebar video, menyebar foto, itu juga termasuk cyberbullying. Itu tidak boleh ya, khususnya bagi perempuan. Itu yang sering terjadi, ibu perhatikan. Bu, ini banyak laporan, Bu, ini mengambil foto aib saya, Bu. Nanti dia dijadikan stiker terus dikirim-kirim ke teman-teman yang lain, Bu. Dijadikan bahan olokan atau tertawaan. Itu namanya sudah masuk kategori cyberbullying. Ya, jangan lagi seperti itu. Gunakan media sosial itu dengan yang baik-baik. Tuh, media sosial itu ibarat pisau bermata dua. Artinya apa? Kedua sisinya itu sama-sama tajam. Kalau kita menggunakannya dengan baik,